ini artinya kita bicara, artinya kan begini Pak, one unit one vote itu bukan untuk semua keadaan kan. Kalau kita bicara hak suara P3SRS kan, saya yakin sudah tahu ada yang berdasarkan NPP, ada yang berdasarkan one unit one vote ya. Lalu tadi seperti yang saya jabarkan di terakhir tuh, ada juga yang berdasarkan jumlah kepemilikan sarusun, itu kaitannya dengan pembentukan struktur organisasi dan penyusunan ADART. Nah, pertanyaannya bisa nggak itu ada cara lain nggak one unit one vote? Nah, one unit one vote itu kan untuk penghuni, Pak, hak suara penghunian sebetulnya. Jadi cuma dua sebetulnya, hak suara penghunian sama hak suara ketika pemilihan dan pemilihan pengurus dan pengawas, yaitu diatur di peraturan pemerintah ya. Jadi solusi lain ya, kita akan selalu bicara mengenai asas kebebasan berkontrak ya. Asas kebebasan berkontrak itu kan perjanjian ya. Jadi perjanjian mungkin bisa mengatur mengenai hal itu ya. Perjanjian pengikatan jual beli sejak awal mungkin sudah mengatur ya. Nah, jadi dalam arti pemilik atau penghuni kemudian seolah-olah memberikan hak suara. Nah, tapi kan kalaupun itu dilakukan dalam konteks perjanjian ataupun asas kebebasan berkontrak, kita kan juga sudah tahu bahwa itu panjang tuh. Itu kalau kita bicara hak suara kan artinya sudah di dalam forum ya, sudah di dalam forum. Padahal untuk menjadikan suatu forum itu kan kita sudah lihat diaturnya rigid sekali sudah di dalam Peraturan Menteri 2018 dan sekarang dimasukkan juga di 2021 itu ada panitia musyawarah ya. Panitia musyawarah wakilnya juga sudah diatur secara jelas. Jadi kalau kita bicara hak suara bisa apa enggak, itu kan udah panjang sekali. Jadi sudah banyak banget penghalang-penghalang lain sebetulnya yang memang akhirnya saya rasa sulit untuk mewujudkan perubahan itu ya. One unit one vote ya. Jadi saya belum tahu ada apa enggak. Salah satu cara yang bisa saya pikirkan mungkin bisa itu ya melalui perjanjian ya, dengan dalih asas kebebasan berkontrak. Tapi kan tetap kita juga harus ingat bukannya tanpa risiko ya. Asas kebebasan berkontrak kan juga ada batasan-batasannya. Antara lain kan ketertiban umum ya, di mana peraturan-peraturan ini yang diterbitkan dan diatur itu kan sebetulnya kita sudah dengan gamblang melihat bahwa itu kan untuk melindungi kepentingan pemilik, penghuni, konsumen ya, yang kita sebetulnya bisa nilai agak berlebihan gitu ya, tapi ya memang itu begitu. Nah, jadi kalau perjanjian melanggar ketentuan-ketentuan di dalam peraturan pemerintah atau di dalam peraturan menteri kan bisa dianggap melanggar ketertiban umum ya, sehingga klausul-klausul di dalam perjanjian yang mengatur pelanggaran-pelanggaran itu ya dianggap batal demi hukum misalnya ya, atau tidak bisa dijalankan. Nah, itu saya rasa solusi-solusinya ya, karena peraturan sudah jelas, jadi ya nggak bisa gitu. Itu memang hak suara penghunian dan hak suara pemilihan pengurus dan pengawas memang sudah jelas diatur one man one vote gitu.